Kajian kita adalah kajian kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam ini adalah kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab yang sering kita kenal dengan kitabnya Aswaja. Dan biasanya kita kaum muslimin ini banyak yang terkecoh dengan masalah akidah, banyak yang melenceng dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, karena banyak yang terjadi seperti itu, saya akan membahas dari kitab yang paling dasar, yaitu kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Beliau yang nulis Aqidatul Awam. Tentang sejarah dari mana asalnya kitab Aqidatul Awam nanti akan saya bacakan dari kitab syarahnya, yaitu kitab Nuruz Dzalam yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi sebelum masuk ke tentang asal muasal dari kitab Aqidatul Awam, perlu diketahui istilah akidah itu biasanya kita kenal istilah tauhid, itu sama, atau ilmu usuluddin sama, atau ilmu kalam itu sama. Dan ilmu tauhid ini, ilmu akidah ini adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Kenapa? Karena objek kajiannya adalah mulia. Apa objek kajian dari ilmu tauhid itu? Objek kajiannya adalah ma'rifatullah dan ma'rifatur rasul. Pengenalan kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Rasul. Para ulama mengatakan bahwa keutamaan suatu ilmu itu tergantung pada keutamaan objek kajiannya. Coba kita lihat, objek kajian dari ilmu tauhid itu adalah ma'rifatullah, ma'rifatur rasul. Betapa mulianya kajian ini. Makanya ini sangat mulia dan perlu bagi kita untuk mengetahui. Bahkan di dalam kitab Sahihul Bukhari, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling mulia?" Maka Rasulullah menjawab, "Imanun billahi wa rasulih," yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau kita tidak kenal kepada Allah dan Rasul? Bahkan ada yang karena tidak kenal sama Allah, "Ustadz, saya kalau sholat saya membayangkan tulisan Allah di kepala saya." Wah, itu bahaya. Secara tidak langsung dia itu sudah membuat berhala di pikirannya, kemudian disembah. Salah. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, imam kita, imam ahli sunnah wal jamaah, mengatakan, awwalu ma yajibu 'alal 'abdi, bahwa yang pertama kali wajib bagi seorang hamba, kita semuanya, yang wajib bagi kita semuanya, al-ilmu billah, yaitu mengetahui, mengenal Allah, wa rasulihi, mengenal rasulnya, wa dinihi, dan agamanya. Jadi wajib bagi kita ini untuk belajar ilmu tauhid, bukan hanya sunnah, bukan, tapi wajib. Karena salah penafsiran terhadap Allah bisa salah. Kalau kita lihat sekarang kaum muslimin banyak yang terkecoh dengan aliran-aliran non ahli sunnah wal jamaah, bahkan sampai menyamakan Allah dengan makhluk. Allah bertempat, Allah butuh waktu, Allah punya anggota badan. Itu bahaya kalau seperti itu. Makanya tujuan saya untuk mempelajari kitab Aqidatul Awam supaya kita kenal apa sifat-sifat yang wajib bagi Allah, apa sifat-sifat mustahil bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul apa, sifat mustahil bagi Rasul apa, sifat jaiznya apa, biar kita tahu. Karena kalau akidah ahli sunnah wal jamaah kita kenal sebagai akidah 50. Jadi sifat yang wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20, sifat wajib bagi Rasul ada 4, sifat mustahilnya ada 4, sifat jaiz bagi Allah ada 1, sifat jaiz bagi Rasul ada 1, totalnya berapa? 50. Nah, itu yang harus kita ketahui. Disebutkan di dalam kitab Nuruz Dzalam, ini syarah dari kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. I'lam, ketahuilah, anna sabab hadhil manzumah, bahwasanya sebab atau asal muasal dari nazam kitab Aqidatul Awam ini, anna nazim ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam, bahwa Sayyid Ahmad Al-Marzuki ketika tidur, beliau tidur bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir lailatul jumu'ah,
di akhir malam Jumat, min awwali Jumu'atin min syahri Rajab, di awal Jumat dari bulan Rajab. Jadi ketika itu Sayyid Ahmad Al-Marzuki tertidur, tepatnya di malam Jumat, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Sadisa yaumin hisaban min syuhuri sanati alfin wa mi'atain wa thamanin wa khamsin sanatan, tepatnya tahun 1258 Hijriah, tahun 1258 Hijriah. Wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu, para sahabat Nabi mengelilingi Nabi. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuki bermimpi, di dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah, di mana di sampingnya itu ada para sahabat. Wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki, Iqra manzumat at-tauhid, bacalah hei Ahmad Marzuki nazam tauhid allati man hafizaha dakhalal jannah, yang mana barang siapa yang hafal dengan nazam tauhid itu, maka dia akan masuk surga. Wa nalal maksud, juga akan bisa mencapai maksud dan tujuannya. Min kulli khairin, dari setiap kebaikan. Wa faqal kitab wa sunnah, yang mana nazam tauhid itu sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Nabi memerintahkan kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Sayyid Ahmad Al-Marzuki yang enggak ngerti nazam apa maksudnya, maka bertanya, faqala lahu, maka bertanya Sayyid Ahmad Al-Marzuki kepada Rasulullah, wa ma tilkal manzuma ya Rasulullah, nazam apa itu ya Rasulullah? Maka para sahabat yang ada di sampingnya berkata, Isma' min Rasulillah ma yaqul, wahai Ahmad Marzuki, dengarkan apa yang nanti akan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah itu berkata, qul, katakanlah hei Ahmad Marzuki, abda'u bismillahi warrahmani, dan seterusnya. Sayyid Ahmad Marzuki mengikuti abda'u bismillahi warrahmani. Kalau di dalam pondok-pondok pesantren itu dinadakan. Kalau di tempat saya di madrasah di Madura, nadanya beda-beda. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimid daimil ihsani. Ada lagi yang nadanya beda. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimid daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baki bila tahawuli.